Meski Diameka memutuskan untuk meninggalkan kesibukannya sementara ini, paling tidak hingga anaknya bisa sembuh. Ya, baik kabar Bramantio tengah dirundung sakit pneumonia. Tak tega melihat anaknya berjuang sendirian, Zaskia sontak langsung menyegerakan diri berhenti dari pekerjaannya. Baik ini sudah di rumah sakit, rencananya Zaskia akan fokus urusan buah hati hingga dinilai sudah tak ada bahaya apa-apa lagi. Simak video selanjutnya. Kayak juga punya anak juga lagi sakit nih kan. Mungkin sebagai ibu aware nggak sih Kak terhadap anak obatnya sendiri seperti apa? Sebagai ibu kenapa? Aware nggak sih? Aware seperti apa sih Kak Bia? Iya, apalagi anakku juga kan kemarin baru sakit ya, dia kena pneumonia gitu kan, dirawat di rumah sakit seminggu. Ya aku pikir kayak sakit itu tuh nggak terlalu berat, seminggu kemudian bisa sekolah. Taunya selama 2 minggu dia nggak bisa sekolah. Ya udah, anak kalau udah lagi sakit itu bawaannya udah kayak udah jadi prioritas sih. Semua hal aku tinggalin, kerjaan, jadwal-jadwal yang lain, karena emang kalau anak sakit udah fokusnya udah ke dia aja gitu. Jadi emang selalu berharap gimana sih ngejaga imun tubuh anak tuh bisa tetap baik gitu loh. Karena dengan anak banyak, satu sakit tuh biasanya muter. Apalagi kemarin yang sakitnya Kaba itu kan ternyata juga sakit yang nular gitu kan. Gimana misahin mereka mainnya nggak bareng di rumah, gimana misahin mereka biar nggak tidur bareng, itu bukan hal yang mudah banget gitu. Jadi ya PR lah kalau anak banyak, kalau udah satu sakit gimana ngejagain, mengisolasinya itu sulit banget. Kronologi awalnya gimana sih Kak sampai akhirnya bisa divonis? Oh jadi Kaba itu kan dia anak asma, terus awalnya aku pikir cuma batuk pilek biasa, asma, terus aku kasih uap, terus pas udah aku uap kok saturasinya bukannya naik malah turun gitu loh. Jadi makin biasanya kalau udah diuap yang sakti obatnya udah paling berat itu biasanya saturasi naik, tapi ini dari 91 turun sampai 86 dan itu jarak waktunya tuh pendek banget, kayak dalam setengah jam turunnya 86. Udah panik banget, udah nggak tahu harus ngapain, akhirnya ke rumah sakit. Dan setelah rumah sakit ketiga aku sempat lari-lari pindah rumah sakit. Pas rumah sakit ketiga baru di ronsen dicek ternyata ini pneumonia gitu. Jadi makanya buat semua ibu-ibu, please vaksin wajib dari pemerintah, PCV jangan sampai lewat, karena anakku alhamdulillah anakku yang udah kena vaksin PCV aja tetap berat buat aku kemarin kenanya gitu loh. Apalagi nggak kebayang kalau dia tidak terkena, dia nggak ikut vaksin waktu dia kecil. Yang dirasain sama anak saat itu apa sih Kak? Ya nggak bisa nafas lah. Saturasi orang normal 98, 99 ya 97 ke atas, dia 86 itu udah, kita aja turun ke 93 tuh udah di bawah 95 udah susah banget nafas, itu dia 86 udah kayak aku nggak mau membayangkan apa yang dia rasakan. Berapa lama sih Kak penyembuhannya? Katanya penyembuhannya mungkin benar-benar bisa clear tuh 4 minggu, tapi 2 minggu dia nggak bisa sekolah. Saat ini kondisi gimana Pak? Oke sih, cuman emang belum masuk sekolah karena kan belum 2 minggu juga kan. Jadi ya masih menjelaskan dia bahwa kamu masih di rumah padahal dia udah pengen sekolah, terus masih banyak pantangan makan. Jadi yang dia nangis tuh kayak, aku nggak boleh makan ABC, aku nggak boleh kesini-sini ya. Dia udah ngerasa oke, tapi menurut dokter kan kalau belum 2 minggu kan virusnya belum mati banget kan. Jadi ya dia udah ngerasa oke pengen ABC, tapi belum pasti gitu. Jadi itu sih yang menjelaskan ke dianya aja. Pak, dengan banyak anak artinya apalagi anak lagi kemarin sakit segala macam gitu. Ini cara mengatasi atau mungkin seperti apa sih? Ya makanya aku tidak bisa bekerja terlalu banyak, aku nggak bisa ambil kegiatan terlalu banyak. Emang hari-hari aku ya aku ngurusin anak di rumah, nganter jemput mereka sekolah apa. Karena aku harus standby dengan anak banyak, yang satu sakit, kadang-kadang tektok, yang ini baru mau sembuh, taunya udah nular ke yang lain, yang ngejaga imunnya anak gitu. Makanya Anak lagi aktif-aktifnya juga kayak ya katanya hobi main bola juga. Mungkin Ya. ini kan ada riwayat asma juga, sempet takut juga nggak sih Kak lebih aware apakah ada sebenarnya sih obat yang anak-anak dengan dibawa? olahraga itu sebenarnya bagus sih. Aku juga sempat mikir anak asma olahraga tuh aman gak sih, karena kan mereka jadi lebih capek, nafasnya susah. Tapi ternyata anak-anak dengan asma gitu mereka emang butuh activity juga yang buat ngelatih nafasnya mereka. Berenang juga bagus, olahraga. Jadi cuman yang harus kita jaga ketika anak asma itu mereka kegiatan yang agak berat, kegiatan fisik ya harus pastiin dia nggak dehidrasi, minumnya banyak. Terus juga tahu batasannya dia, kalau udah terlalu capek banget stop dulu, nggak dilanjut terus. Mungkin kalau kakaknya yang sehat tuh bisa main 1 game full gitu kan. Nah untuk sekarang lagi Piala Dunia, jadi anakku kayak bolanya istirahat dulu. Kenapa? Kok gini ya? Karena ini saatnya semua yang suka bola nonton bola aja. Tapi kan Kalian nggak main. Ini kan Kala cewek nikah suka main bola juga, apa nular dari bapaknya tuh seperti apa sih Kak? Iya, karena bapaknya suka bola dan aku selalu marah ketika dia nonton bola sampai tengah malam kan.
ya akhirnya dia ngebuat semua anak-anaknya suka bola, jadi kalau nonton gak cuma aku nih, anak-anak mau nonton. Kak Bia, ini untuk tadi kan bicara soal pijit ya, ini turun langsung atau ada orang yang spesialis untuk kalau pegang pijit anak emang aku udah ngelakuin dari mereka bayi ya. Emang kalau bayi kan emang kita disarankan untuk setiap anak habis mandi pas mau dipakein baju dioles-oles kayak anget-anget buat badannya terus sambil dipijit. Suka ada tawaran nih, ada bidan yang bisa datang ke rumah buat pijit anaknya. Kalau aku lebih prefer aku belajar aja deh gimana teknik pijitnya ya, apalagi anak juga udah banyak ya, jadi udah terlatih dan udah paham banget cara pijit anak seperti apa, karena dengan pijit anak langsung nggak kita kasih ke orang lain itu adalah waktu kita buat bonding sama anak sih. Anak ngelihat mata kita, terus kadang-kadang sambil pijit sambil aku ajak ngobrol, terus ngeliat dia ketawa pasti kan ada reaksi, dia ketawa, dia apa. Nah aku sangat menikmati momen seperti itu karena udah makin gede dipijitin udah pada nggak betah biasanya, dan kalau ada yang lebih gede lagi tekanannya kurang. Aku bukan tukang pijit, aku nggak bisa tekanan kenceng-kenceng. Jadi emang kalau dari 2 tahun ke bawah aku paling happy mijitin dia, nggak protes ya, kurang kenceng dia, bukan itu yang pegel, dia diem aja, paling ketawa-tawa aja. Memang sudah tradisi dari keluarga juga maksudnya? Emang udah membiasa, iya. Emang kalau aku dari kecil dulu yang tadi diceritain ya, kalau tadi dengar kalau apa namanya sakit tuh olesin bawang itu udah paling ampuh gitu kan, buat anget-angetin. Cuman aku gak kuat bau bawang, pernah nyobain ke anakku yang awal olesin bawang, emang agak enak kan, cuman baunya luar biasa. Akunya stres, anaknya juga stres, udah gitu bau bawangnya kan ke baju, ke kasur, kemana-mana. Jadi makanya happy banget kalau sekarang udah ada kayak Cesa Oil ini yang nggak usah harus ngebalurin bawang karena wanginya enak, terus bisa meringankan yang dia rasain sakitnya dan bikin anak tidur lebih nyenyak.